saudara-saudari yang dikasihi dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, dalam rangka ibadah pengukusan mahasiswa STT Uini Jakarta angkatan yang kelima tahun akademik 2021-2022. Karena itu mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk masuk dalam ibadah dengan segala kesungguhan hati kita. Mari kita mengambil sikap saat bersejenak mendapat Tuhan. Kita bersama-sama menyanyikan pujian oleh karena kemurahan Tuhan ku ada sampai hari ini. Kita ada hari ini bukan karena kekuatan, bukan karena kehebatan, bukan karena kemampuan kita, tetapi oleh karena kasih karunia Tuhan, oleh karena kemurahan Tuhan, oleh karena kebaikan Tuhan, sehingga kita masih ada sampai saat ini. Karena itu mari kita menyanyikan pujian ini dengan kesungguhan hati kita katakan oleh karena kemurahan Tuhan ku ada sampai hari ini.
mempertahankan egoisme manusia. Kiranya Tuhan izinkan kami hamba-hamba-Mu, selipkan kami di tengah-tengah semarak dunia ini. Hentar kami ya Tuhan menjadi batu-batu penjuru, agar orang lain dapat masuk dan menikmati anugerah Tuhan melalui hamba-hamba yang sederhana ini, agar mereka dipakai lebih heran, diperlengkapi, menegur atasan, dan mengasihi lebih bawah, mencintai manusia yang tidak ada perbedaannya. Berikan mereka ibadah rohani Tuhan, agar mereka tidak diremehkan, dianggap enteng oleh dunia ini. Dengar doa kami ya Bapa, bersabdalah buat kami sekalian pada hari pengutusan ini. Kami percaya Tuhan ada bersama-sama dengan ibadah ini. Kami usir semua rasa takut kami. Kami usir rasa intimidasi kami, dan bawa kami ya Tuhan ladang-Mu yang murni di tengah-tengah hangatnya dunia ini. Berikan kami Tuhan lelah-lelah di dalam Tuhan, dan bersenang-senang dalam pelayan Tuhan. Terpuji-puji oleh Bapa, bersabdalah buat kami di dalam nama Yesus, nama yang indah, nama yang penuh bahagia, nama yang mendorong kami untuk melayani pekerjaan-Mu. Kami sudah panjatkan, bersabdalah ya Tuhan, karena kami sedia mendengarkannya. Berserulah kepada kami ya Tuhan, karena kami sedia untuk sujud menyembah. Pakai kami Tuhan. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Semua yang percaya berkata bersama-sama, amin. Bapak Ibu Saudara, mari kita buka firman Tuhan yang terambil dari kitab Perjanjian Lama, Samuel pasal 3. 1 Samuel pasal 3 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-11. 1 Samuel pasal 3 ayat 1 sampai ayat 11. Saya akan baca ayat-ayat yang ganjil, dan Bapak Ibu Saudara membaca ayat-ayat genap. Pertama Samuel 3 ayat 1 sampai 11 yang berbunyi demikian. Samuel terpanggil. Samuel yang muda itu menjadi pelayan Tuhan di bawah pengawasan Eli. Pada masa itu firman Tuhan jarang, penglihatan pun tidak sering. Lampu rumah Allah belum lagi padam. Samuel telah tidur di dalam bait suci Tuhan, tempat tabut Allah. Lalu Tuhan memanggil Samuel, dan dia menjawab, "Ya Bapa." Lalu berlarilah ia pada Eli, serta katanya, "Ya Bapa, bukankah Bapa panggil aku?" Tetapi Eli berkata, "Aku tidak memanggil, tidurlah kembali." Lalu pergilah ia tidur. Dan Tuhan memanggil lagi, Samuel bangunlah. Lalu pergilah kepada Eli serta berkata, "Ya Bapa, bukankah Bapa memanggil aku?" Tetapi Eli berkata, "Aku tidak memanggil anakku, tidurlah kembali." Samuel belum mengenal Tuhan, firman Tuhan sebelum pernah dinyatakan kepadanya. Dan Tuhan memanggil Samuel sekali lagi untuk ketiga kalinya. Dia membangunlah, lalu pergi dan berkata di sisa katanya, "Ya Bapa, bukankah Bapa memanggil aku?" Lalu mengertilah Eli bahwa Tuhan yang memanggil anakku. Sebab itu berkatalah Eli kepada Samuel, "Pergilah tidur, dan apabila Tuhan memanggil engkau, katakanlah, berbicaralah Tuhan, sebab hamba-Mu ini mendengar." Maka pergilah Samuel dan tidurlah ia di tempat tidurnya. Lalu datang Tuhan pergi ke sana dan memanggil Samuel sudah Samuel menjawab, "Berbicaralah, sebab hamba-Mu ini mendengar." Sama-sama kita baca 11. Sehingga setiap orang yang mendengarnya akan bersyukur kepada Tuhan. Demikian pembacaan firman Allah yang bersyukur, dan yang berbahagia adalah kita yang baca firman
semoga Dia melakukan firman ini di tengah-tengah pelayanan kita masing-masing. Haleluya. Shalom. Kira-kira saudara-saudara, tema ini adalah tema yang menjadi saya saudara bukan hanya sekedar memutus, tetapi juga mendengar dari yang mengenal siapa yang mendengar. Saudara, ketika di dalam situasi yang dialami oleh Eli, ada dua hal yang sangat penting di sini. Yang pertama adalah masyarakat Israel dan keluarga-keluarga hamba-hamba Tuhan itu sudah tidak menjadi contoh, tidak menjadi teladan, sudah tidak menjadi lagi panutan, sehingga latar belakang cerita ini melalui satu keluarga yang miskin, keluarga yang susah, keluarga yang diremehkan, yaitu si Hana. Hana berdoa agar supaya boleh mengizinkan ada seorang anak. Dan anak ini adalah anak pergumulan. Anak ini adalah anak yang sangat dikasihi oleh Hana. Karena Hana ini diremehkan oleh suaminya. Ketika situasi didengar oleh Tuhan, maka terjadilah satu puisi yang sangat luar biasa. Adalah dalam pasal 2 ayat yang ke-7 dikatakan Tuhan akan mengangkat yang paling miskin, yang rendah, orang kampung akan diangkat tinggi, setara dengan para bangsawan. Ini doa ketika Hana di dalam segala pergumulannya. Dia belum tahu apa yang menjadi futuris ke depan tentang Samuel. Dia bisa menemukan dua raja yang luar biasa. Saudara kasih dalam Tuhan, ketika cerita ini selesai, maka kedua senior dan junior tidur bersama-sama dengan perbedaan lokasi. Eli tidur bukan di bait Allah, tetapi Samuel tidur di bait Allah. Saudara, seharusnya bait Allah itu tempat senior dan junior, tapi Eli sudah tidak lagi merasakan kehadiran daripada Allah dalam baitnya. Tetapi anaknya Hana, Samuel, sejak bayi dia bawa di bait Allah, sehingga dia tahu bahwa hidupnya dipersembahkan kepada Allah yang memberikan dia hidup. Jemaat dikasihi oleh Tuhan, Bapak Saudara yang akan diutus pada pagi hari ini, saya tidak tahu latar belakang saya saudara daerah timur, daerah Kupang, daerah bagian timur, itu semua daerah yang paling diremehkan untuk saat-saat sekarang. Oleh karena itu mari kita bangkit agar supaya kita melihat kita semua adalah orang-orang seperti dengan Samuel. Kita semua orang-orang yang tidak dianggap minoritas di tengah-tengah mayoritas. Tetapi saudara, ketika situasi ini dikatakan, maka firman Tuhan jarang, penglihatan jarang. Barang-barang yang paling langka itu yang paling mahal, amin. Barang yang paling gampang sekarang adalah paling murah dan tidak berharga. Di tengah dunia sekarang sedang simpang siur, dunia sedang begitu ramai, sedang mengalami situasi apapun, setijah masih memutuskan orang-orang yang dibenci mata Tuhan. Sesudah ini kita perhatikan baik. Di tengah dunia sedang lesu, loyo, takut, paranoid tentang COVID. Saya saudara masih ada di tengah-tengah jarang inilah, saudara, menjadi barang yang paling mahal, barang yang kualitas, bukan hanya kuantitas, tetapi ada kualitas yang luar biasa. Dan itulah sikap Samuel. Tuhan katakan bahwa firman jarang. Jarang berarti sesuatu yang sulit kita cari. Barang yang gampang kita dapat adalah gampang yang kita bisa dapat peroleh, tetapi tidak berkualitas, no value, tidak ada nilai. Oleh karena itu Samuel ketika dia berada di hadapan Allah, maka sensitivitas itu muncul. Ada sesuatu signifikansi tentang kualitas. Eli tidak dengar apa-apa lagi. Saudara, saya percaya di antara orang-orang yang senior belum tentu juga mereka sudah tidak peka. Saya paling sensitif
melihat mendengar pujian dari hamba-hamba Tuhan ini adalah mereka keharusan. Walaupun dalam pujian tadi adalah bukan lagi mereka punya hidup. Dan saya harap supaya mereka ini utus tetap bertahan di pujian mereka. Amin. Melayani tidak oleh karena kesempatan, tapi oleh karena keharusan. Wah, ini sangat mahal saudara. Seperti ayat tadi, sangat langka, jarang. Barang yang paling gampang itu bisa kita dapat di mana-mana. Tetapi menjadi hamba Tuhan, menjadi pelayan Tuhan itu jarang, langka, mahal. Sehingga Allah berbicara melalui Samuel. Perkara dia sadar bahwa yang panggil dia Bapa. Saudara, struktur kita dan saudara-saudara ada yang Bapa di atas. Kita hormati. Dia sensitif. Saudara, pemeliharaan Tuhan bukan lagi si Elkanah, bukan lagi suami Hana. Tapi mereka dari adopsi menjadi bagian dari struktur, sehingga dia hanya kenal Eli. Walaupun Eli merasa bersalah dan tidak peka saudara, tapi dia sangat respect. Oleh karena itu, Daud ketika sedang membunuh Saul, dia respect sama hamba Tuhan yang sendiri. Sangat menghormati. Walaupun mereka sudah tidak lagi nilai rohani yang sensitivitas pada mereka. Saudara, karena itu di tengah-tengah situasi yang jarang ini, mereka diutus. Ketika suara yang ketiga, maka dia berkata, berbicaralah kepada. Saudara, di tengah-tengah pelayanan pengutusan barangkali kalian akan menjadi pembawa suara yang bising. Maka ini kata yang luar biasa. Di tengah-tengah kesuaman, Tuhan berkata, bisingkanlah. Oleh karena saya seringkali memelihara suara saya. Mungkin barangkali kita pernah suatu latihan pelayanan bermacam-macam dulu tahun 80-an. Hanya modal suara, modal perkataan, modal ini menjadi, maaf kata saudara, bicara berarti mengeluarkan arti. Dan itu yang dipakai oleh Tuhan. Bising. Dan ini tentu saudara adalah suara Allah. Allah yang mendengar suara Allah di guntur, Allah ada. Allah di tengah-tengah angin ada Allah. Di tengah-tengah kesuaman juga ada Allah. Di tengah-tengah situasi seperti begini pun hadirlah Allah. Amin saudara. Amin. Dia sedang berbicara seperti Samuel. Dia sedang berbicara yang akan diutus pada hari ini. Berbicaralah kepadaku ya Tuhan, aku mau taat, aku mau setia. Ada 3 hal yang kita pelajari pada pagi hari ini tentang bagaimana kita mau dipakai diutus oleh Tuhan. Yang pertama adalah kita sadar siapa saya saudara. Tema ini adalah bagaimana kita mau kasih karunia Tuhan adalah dasar seorang pelayan. Seorang pelayan adalah dulos seorang hamba. Dasar adalah hamba. Hamba inilah yang hanya taat kepada tuannya. Dan Tuhan inilah yang dikatakan sadar otentik saya siapa. Yang pertama adalah identitas sebagai hamba. Adalah otentik dan identitas. Kita adalah hamba dan kita hanya pelayan. Di dalam Lukas pasal yang ke-17 dikatakan, maka datanglah hamba yang mengerjakan rutinitasnya. Dia pagi menanam, dia pagi mengembalakan, siang mengembalakan, sore malam dia melayani pekerjaan dapur. Inilah satu sifat seorang pelayan. Mau kata saudara, pelayan kita di Setia ini adalah pelayan rutinitas. Rutin dalam bahasa Yunani dipakai kata tumos. Tumos artinya hamba yang skillful, hamba yang semua bisa, serba bisa. Oleh karena itu kalau saya diutus, Anda harus serba bisa. Bisa menanam, bisa menabur, bisa masak atau kerja serabutan. Anda kalau di desa pedalaman Anda bisa menjadi tuan, Anda harus kerja serabutan. Bisa kerja ini, bisa kerja itu, dan itulah dikatakan di dalam Lukas pasal 17 tadi. Bahwa dia bisa menanam, dia bisa menabur, dan sore hari bisa makan, dipersiapkan makanan. Siap untuk menjadi tumos.
bukan jadi tumor ya, jadi tumor, itu lain lagi. Jadi kendala dalam pelayanan. Anda menjadi seorang hamba, seorang pelayan, seorang dulos. Dulos itu berarti seorang yang sehat. Saya bilang dulos itu seorang penyakitan. Tidak ada. So, saudara, ilustrasi cerita di Inggris, nah, seorang orang kaya raya, dia punya perkebunan yang begitu luas. Dia ingin mencari seorang budak untuk menjaga kebunnya. Kemudian dia datang di tempat penjualan the slave market, yaitu menjadi pasar budak-budak di daerah Inggris zaman itu. Budak-budak dari Afrika mereka bawa di market, slave market. Terus ini apa ya, penyalut pembantu gitu ya, pembantu penyalut. Mereka diketok, Tuhan di sini apa ada budak-budak yang besar, yang sehat. Kemudian kalau gitu kan cari pembantu, cari yang kecil. Kalau kecil serba salah. Aduh, nanti kerjanya dia nggak kuat. Cari yang besar serba salah ya. Ini banyak makannya, kurang kerjanya kan. Kalau cari yang besar, aduh ini cari ibu-ibu yang kecil repot, sakit-sakitan, suruh ngapel sakit. Tapi dia enggak, dia cari. Dia lama daftar. Siapa di sini yang paling jahat? Oh, si yang punya market kan itu. Maka cari. Ya, saya cari siapa yang paling jahat dan yang paling ditakuti di dalam nelayan-nelayan di terus ini. Dikasih daftarnya, dia bilang ini Pak, yang mana? Itu dia, yang di belakang sana. Itu si Amos. Itu si Amos, namanya Amos Marbu. Sudah berapa lama sini dia? Pak, maaf. Dia sudah 5 tahun di sini laku-laku. Jadi dia yang paling takut dia. Saya beli dia. Loh, Bapak masalah. Ini yang baik-baik loh. Ini yang namanya sopan-sopan. Ini yang cakep-cakep. Itu ada Pak Jenny cakep-cakep. Itu bagus-bagus. Mau pilih yang mana? Saya pilih yang Amos itu. Waduh Pak, bahaya dia keluar masuk sini. Enggak, saya pilih dia. Nah, udah tahu alasan saya akan beli. Berapa harganya? $100, saya tambah $1.000. Kemudian Amos keluar, rantainya uang keluar dari market slave. Dibuka rantainya, buka tangannya, semua dibuka. Kemudian dia hanya kasih kertas satu nama. Dia bilang kamu telah dibeli oleh seorang bapak yang bernama Bapak Wilbrock. Ini Wilbrock namanya. Wilbrock telah beli kau dengan harga sekian. Ini. Kemudian dikasih kartu nama. Kok gitu? Pokoknya Anda sudah beli, keluar saja. Ini kartunya. Kemudian kartu dikatakan apa? You Amos bebas untuk selama-lamanya di mereka. Di balik namanya, alamatnya. Si Pak Wilbrock mana? Nggak tahu, udah pergi. Saudara, ketika si budak ini keluar, berminggu-minggu dia gelisah. Dia bilang kalau saya sudah dibebaskan oleh pemilik ini, saya sudah miliknya dia. Mana dia? Kenapa saya dibeli? Kenapa saya dibebaskan? Saya tahu masalahnya kenapa. Saya harus cari dia. Kemudian dia cari alamatnya. Dia datang di kebun. Dilihat suatu tempat yang luar biasa. Dia datang, diketuk, dia bel. Datang guardnya, satpamnya. Saya mau ketemu ini. Siapa kamu? Pokoknya saya mau ketemu bapak ini. Di telepon datang orang. Tolong masuk dia, bebaskan dia. Silakan datang. Pesta sudah tersedia. Perjamuan buat dia, khusus buat dia. Datang lagi. Ketika datang, Pak Wilbrock katakan, welcome home. Duduk Anda di sini. Dia sangat luar biasa berkata, bukan kamu seorang hanya hamba. Dengan now, sekarang seorang anakku. Ketika dia duduk situ, si bapak tuan tanya duduk makan bersama-sama dengan dia. Dikatakan, lihatlah ladang-ladang kebun ini, hidup ini. Anda kerja di sini. Ini Anda punya. Dia pun dia menangis. Saudara dalam Tuhan, dalam pengertian inilah hamba itu adalah hamba yang telah dibeli dengan lunas. Anda bukan milikmu, Anda punya sendiri. Dia hanya punya tahu. Oleh karena itu dalam Lukas pasal yang ke-17 dikatakan, pasal 7,
betul dikatakan kita adalah hamba dan Tuhan itu adalah kurionya. Dia adalah kurio. Artinya Tuhan yang milik saya sendiri dan milik kita. Oleh karena itu yang pertama adalah kita harus tahu identitas kita adalah miliknya. Kita adalah milik pada kurio itu, kuriake. Dia punya milik segala alam, negara, bangsa, dan umat. Dia pemilik dan kitalah hamba-hambanya. Amin saudara. Kita bersyukur kepada Tuhan bahwa kita diberikan hak sebagai hambanya. Hamba yang bukan hanya kekayaan seperti di Pro Inggris. Dia adalah pencipta. Dia Allah yang luar biasa. Dan dia memberikan kita sebagai anak seorang. Dan Yesus menjadi seorang hamba. Dia menjadi teladan menjadi hamba. Oleh karena itu, ketika dia mengatakan sebagai kurio, dikatakan, lihatlah, panggillah mereka yang ada di pasar-pasar, yang miskin, yang sakit, yang lelah, yang letih. Bawalah mereka semua karena tempat perjamuanku masih kosong. Saya tertarik dengan renungan Pak Frans tadi pagi. Itu ayat yang luar biasa. Saya bilang, saya mau pakai apa? Sama ayat ini. Bahwa kami akan diutus, akan dibawa kemana? Ke tempat-tempat yang begitu orang-orang sedang lelah, yang letih, yang lesu, yang miskin. Anda akan diutus di situ. Anda akan melayani dan bisingkanlah mereka. Ceritakanlah berita baik, berita Injil. Itulah bising. Artinya di tengah-tengah kesuaman Anda menggabarkan terang. Di tengah-tengah gelap Anda bawa cahaya. Di tengah-tengah terowongan yang menakutkan akan berikan pengharapan. Dan Anda hadir bukan bertanya seperti alasan sehingga dia murka, dia marah. Oh, saya mau kasih kawin anak dulu. Saya mau tunda dulu Pak Tuhan. Saya mau ladangku sedang dibajak. Saya akan membawa anak nikah dulu. Anak saya akan menikah. Tunggulah besok, tunggulah lusa, tunggu minggu depan. Saya masih kerja ini, saya masih kerja itu. Kemudian bukan murka raja itu. Artinya sesudah dia sangat marah. Dan murka ini dipakai kata satu tindakan dan necessity. Tidak tunggu orang yang tidak mau kerja. Tidak mau tunda-tunda. Dia mau cari orang yang mau siap sedia untuk pergi melayani Tuhan. Dan bawa mereka karena perjamuan masih kurang. Tindakan daripada yang punya permohonan itu, dia cari bahwa dia punya tempat. Saudara, inilah tindakan identitas dan otentik. Yang kedua adalah bagian daripada komitmen dan dedikasi. Komitmen adalah bagian dari sikap seorang dasar, seorang hamba. Hanya oleh karena anugerah Tuhan. Dasar seorang hamba berarti dia punya dedikasi, punya komitmen. Barangkali para siswa kan Bapak Pendeta atau saya sebagai dosen, saya harap kalian semua paling tidak memberikan contoh pola. Saya tidak mengatakan itu orang lain. Ikutlah pola orang-orang setia. Pak Frans ikuti, Ibu Pak Paulus, Pak Soleman, saya sendiri, Ibu Ria, hamba-hamba Tuhan di atas saudara, ikutilah mereka. Ibu Helen, Pak Paulus, Pak Theo, ikutin mereka. Karena mereka sudah mendedikasikan diri mereka dan mereka dipakai oleh Tuhan. Tidak usah melihat orang yang lain, tidak usah jauh-jauh mencari. Ikutilah mereka. Ikutin artinya kita ada dedikasi. Dan dedikasi ini adalah Allah memakai fasilitasi untuk kalian, Pak Bayu, dan semua mereka yang sedang berjuang di tengah-tengah tugas untuk membawa kalian. Masih banyak barangkali mereka urus anak-anak, urus mereka punya keluarga istri. Mereka mau mengurus saudara. Mereka mau mengalihkan segala perhatian saudara untuk saudara lebih baik. Amin. Yang main-main saudara. Pak Frans dan kemudian kita semua yang mengutus kalian bukan oleh karena terpaksa, tapi oleh karena Tuhan memaksakan supaya harus pergi. Harus pergi. Itulah bisingkan suara dan bawalah kepada Tuhan jiwa-jiwa yang ada di tempat-tempat yang berdosa itu. Ini sangat luar biasa, saudara sudah dedikasi di tengah-tengah
kekurangan nilai, kemiskinan value, hadirlah saudara. Dan itulah menjadi bagian panggilan saya saudara. Dulu kita semua ini orang yang tidak berharga. Nah sekarang kata Lukas, kita perlu mengerti satu kata Lukas. Lukas adalah bagian daripada seperti lembu. Dia seorang hamba. Dia seorang bagian Yesus seperti seorang hamba. Dia dipakai selama waktu siang. Selama hari siang kerja, dia terus bekerja. Dan kerja itu merupakan bagian daripada dedikasi. Dedikasi adalah mensubmit, mempersembahkan hidup kita kepada sovereign, kepada Allah yang berdaulat di atas. Ini merupakan bagian ilustrasi yang sering kali saya sampaikan. Ada seorang pacaran sedang dekat pernikahan, tetapi dia mencintai pacarnya yang sedang buta, cantik, tapi matanya memerlukan donor mata. Ketika dia sedang berbunga berdoa, dia bilang, saya akan menikah dengan kau walaupun kau buta. Dia bilang, jangan, nanti kau mempermalukan aku. Dan tidak, aku akan menikah dengan kau walaupun kau buta. Perempuan bilang, tidak, saya tunggu donor mata saya dulu, baru kita akan menikah. Saudara-saudara, hari bulan bulan dia tinggalkan pacarnya. Dan ketika saatnya tiba, dia datang pacarnya ke dokter mata. Dia bilang, dokter, saya mau donorkan mata saya kepada perempuan ini. Perempuan yang mana? Dia sudah tahu di sini. Sesudah dia memuji kesetiaan dari perempuan ini. Apakah dia mencintai saya atau tidak? Dia mau menikah ketika dia matanya terang. Saudara, kemudian operasi mata, donor mata terjadi. Sebulan 2 bulan matanya sudah mulai beralih sehat, sempurna, cantik. Kemudian dia sedang berjalan dalam pemulihan. Dalam pemulihan dia sedang berjalan dan sedang pemandangan luar biasa. Ketika saat itu datanglah seorang miskin, seorang yang buta, sedang jalan di baris depan halamannya. Kemudian dia seorang katakan dia sedang meminta sesuatu, sedang pakai tongkat. Dia tak tahu arah kemana karena dia pacarnya ini baru belajar menjadi orang buta. Belajar orang ini buta, orang yang sulit sekali. Tapi yang perempuan cantik sudah melihat. Kemudian ketika yang buta ini datanglah saudara katakan, kami tidak pernah ada saudara yang buta. Kami tidak punya teman kawan yang buta. Kami tidak punya keluarga yang buta. Kami tidak punya saudara yang seperti kau buta. Pergilah kau. Kemudian pacarnya bilang, terima kasih, peliharalah matamu dan nikmatilah matamu dan hiduplah bersukacita dengan matamu. Terima kasih, engkau sudah sehat, engkau sudah kuat. Nikmatilah matamu. Selama engkau ada mata melihat, nikmati dan hiduplah dengan matamu. Saudara, ini cerita adalah fakta. Ketika matanya sedang melihat, dia melupakan kasih cinta yang pernah mereka lakukan. Dedikasinya dia lupa. Sesudah ketika dia sedang melihat segala kemuliaannya, dia mulai kehilangan kejarangan tentang kasih. Saudara, dengan hidup saudara barangkali akan dipakai oleh Tuhan. Di dalam kitab Hana pasal tadi, pasal 2, dalam 2 Samuel, dikatakan kau dulu seorang hamba, nanti engkau akan menjadi seorang raja. Tapi jangan lupa, jikalau engkau sudah menjadi seorang raja. Oh, ini sangat menakutkan saudara bagi saya. Oleh karena kalau saya sudah menjadi seperti saudara tahun 2001 seperti ini, anak 2040 barangkali seorang seperti saya tidak tahu, barangkali lebih hebat daripada Pak Frans, daripada Korea atau siapa saja. Hati-hati saudara, engkau jangan lupa diri, engkau dari mana. Dan itu punya sejarah kembali berbalik. Oleh karena hati-hati, dia katakan Tuhan angkat orang miskin, orang bodoh. Tapi hati-hati lagi kalau engkau sudah bisa melihat segala kemuliaan, engkau akan lupa dedikasi, lupa komitmen, lupa panggilan, dan akhirnya engkau akan ditinggalkan oleh Tuhan, menjadi kembali tidak punya apa-apa.
Saya percaya saya dan saudara pada pagi hari ini bukan seperti perempuan cantik. Amin. Kita pasti tetap melihat dengan hati yang peka, hati yang sangat rindu akan Tuhan. Saudara, inilah bagian komitmen kita di tengah-tengah tugas, karena dasarnya adalah kasih karunia Allah. Hanya oleh karena anugerah Tuhan. Janganlah saudara saya hanya menjadi orang yang menunda-nunda waktu. Anda akan diutus di desa pedalaman atau dimanapun, Anda akan melihat anugerah Allah lebih luar biasa. Oleh karena itu, biarlah saudara di pagi hari ini menjadi panggilan yang mendasari seorang hamba yang tulus, yang tidak pernah ditinggalkan oleh kuriosnya. Dan kedua, biar kita menjadi otentik. Identitas, jangan lupa kita seorang hamba yang merdeka, yang dimerdekakan. Dan kita merdeka dalam tugas panggilan kita. Bisingkanlah, saudara, kata ini keluar kepada Yesus. Dikatakan, jika engkau tidak bersuara, maka batu-batu ini akan berubah untuk bersuara bagi Tuhan. Amin. Jika engkau tidak bersuara, maka keledai-keledai akan berbicara. Inilah bagian yang sangat menakutkan dalam gereja, karena sudah tidak ada lagi yang mencari yang jarang menjadi penginjil. Ya, kita berdoa, kita sebentar berdoa seperti penginjil yang menyuarakan seperti Yesus Pembaptis, penginjil yang hanya fokus pada kebenaran Injil, maka gereja akan mengikuti Allah. Dipersiapkan menjadi penginjil-penginjil yang ditonton 70 mulai hilang, mulai jarang. Biar saudara yang laki dibentuk untuk menjadi penginjil-penginjil yang lebih baik dari tahun 70-60. Amin saudara. Sekarang mulai jarang. Setiap bentong sudah mulai kuat. Sikit hari itu tidak ada. Dan juga yang pernah white itu tidak ada. Dan banyak hamba Tuhan dulu luar biasa Tuhan pakai. Dan biarlah setiap hati nurani saya saudara Bapak dan semua hamba Tuhan memiliki satu komitmen. Jadikanlah tempat ini menjadi suara Tuhan. Bisingkanlah mereka, suarakanlah firman Allah, dan angkat kembali miskin-miskin menjadi raja-raja Allah. Saudara, kesaksian yang pernah keluar dari miskin, tinggal di bawah, tidak datang, tidak tahu dari mana, menjadi berkat banyak orang lain. Demikian pula hamba Tuhan yang lain, dari Octavianus dan lain-lain, banyak hamba Tuhan. Nah, saya percaya wadah Stija ini wadah kerinduan kita sekalian untuk menjadi hamba-hamba Tuhan yang jarang tetapi berkualitas, menyuarakan dengan bising dan dedikasi yang tinggi. Oh saudara, biarlah ini hati Tuhan hadir di dalam utusan kita ini, menjadi berkat buat kalian. Dan kalau bukan kalian, siapa lagi? Amin. Kalau hari ini Ibu Ria bangun tempat yang baik ini, tidak lain untuk kalian. Amin. Tuhan bisa gerakkan Ibu Ria untuk membangun ini. Bukan untuk siapa-siapa, bukan untuk Pak Frans, untuk Pak Iwan, atau gereja, atau sekolah, tapi untuk mahasiswa. Pembentukan ini, dan kalian akan menjadi berkat. Amin. Dulu kita bantu Pak Frans di Cigelem. Oh saudara, indah kalau seperti tempat makan kita ini. Tidurnya di kandang, saudara. Hujan tampias, nggak ada AC. Nyamuk pagi, siang, malam. Tidak ada cerita. Makan makanan yang cukup ada, kadang-kadang tidak ada. Saudara, hari lepas hari Tuhan bentuk. Ini merupakan cerita pengalaman-pengalaman yang barangkali menjadi sesuatu dorongan buat kita. Saudara, saya harap kita semua menjadi dedikasi yang terus-menerus. Biarlah suara Tuhan kita bisikkan sampai hari mendatang. Ini berkat buat kita. Tuhan ini berkat buat kita. Terpujilah Kristus. Amin. Kita bangkit berdiri. Kita berdoa. Pakailah hidup. Pakailah hidupku ya Tuhan.
Inilah ungkapan dedikasi kepadamu. Suara hamba-Mu telah berhenti, tapi dedikasi hati kami terangkat kepadamu. Pakailah kami, inilah kami, hanya sebagai alat di tangan Tuhan. Sucikan alat ini ya Tuhan, murnikan alat-alat kecil ini, agar menjadi suara yang berbicara di tengah-tengah situasi yang sudah jahat. Pakailah anak-anak ini Tuhan sebagai utusan, dan mereka adalah hamba-hamba, anak-anak yang akan dipakai oleh Tuhan. Pakailah Stija, pakailah gereja ini agar menjadi alat sarana, menjadi penyalur-penyalur, penyambung-penyambung sampai hari Maranatha, sampai Tuhan berlaku yang terbaik untuk mereka. Di dalam nama Yesus yang punya ladang, yang punya pekerjaan, kami sudah bawa doa ini. Amin. Silakan duduk. Ada kesini aja dulu. Jangan berterangnya. Kita semua tanda tangan. Sudah? Sudah Pak. Oke. Baik. Sebagai Ketua Satu Sinode Gereja Kristen Indonesia, saya selaku Ketua Sekolah Tinggi Teologi Jakarta menyerahkan mahasiswa praktek yang akan bertugas dalam pelayanan Sinode Gereja Kristen Indonesia. Dan Tuhan yang punya pekerjaan akan terus memakai gereja untuk amal Tuhan yang masih baru. Perhatikan, dilihat dan hukum dalam doa, dalam nasihat dan tentu dalam support, karena jika Tuhan memberikan Kristen Indonesia, saya serahkan dalam Tuhan Yesus yang kepala gereja yang kita kembali. Tadi kan enggak. Ya. Oke. Terima kasih. Sabalah Landa 5 Petrus Malomila, tempat dan tanggal lahir WII 13 Juli 1998, tempat pelayanan Seikeli Sanggau. 6 Petrus Patarete, tempat dan tanggal lahir Lorobe 30 Juni 1999, tempat pelayanan Balai Berkuah. 7 Robinson Ungu Tamu, tempat dan tanggal lahir Lahiru 13 Desember 2000, tempat pelayanan Balai Berkuah. 8 Suryati Butabulu, tempat dan tanggal lahir Dolu Maladi 8 Agustus 1999, tempat pelayanan
Tempat dan tanggal lahir Kalabaki 8 Mei 1998. Tempat pelayanan Jongkang Gambir Singkawang 10 Wilhelmina W. Pangga. Tempat dan tanggal lahir Pondoboko 14 Mei 1998. Tempat pelayanan Balai Sangga 11 Yandri Edison Tamono. Tempat dan tanggal lahir Putung 17 Januari 1998. Tempat pelayanan Ajo Sangga. Saudara bersama. Masuk panggilanmu dalam hidup, mengabarkan Injilmu ke seluruh muka bumi, mencari jiwa-jiwa yang tersesat. Tuhan, kini ku siap jalan yang ku lalui, jalan berduri pun siap ku tempuh. Meski harus ku tinggalkan ayah dan ibuku, meski harus ku tinggalkan sanak saudaraku, Yesus yang memanggilku, Yesus yang memakaiku, ku siap Tuhan untuk melayanimu. Kini ku tahu, masuk panggilanmu dalam hidupku, mengabarkan Injilmu ke seluruh muka bumi, mencari jiwa-jiwa yang tersesat. Tuhan, kini ku siap melayanimu seumur hidupku. Meski banyak rintangan di jalan yang ku lalui, jalan berduri pun siap ku tempuh. Meski harus ku tinggalkan ayah dan ibuku, meski harus ku tinggalkan sanak saudaraku, Yesus yang memanggilku, Yesus yang memakaiku, ku siap Tuhan untuk melayanimu. Yesus yang memanggilku, Yesus yang memakaiku, ku siap Tuhan untuk melayanimu. Kepada Pak Iwan dan para hamba Tuhan, kami persilakan untuk mendoakan dan mengutus mereka. Namun sebelumnya, saudara yang akan diutus, dengarkanlah firman Tuhan sebagai dasar dan landasan bagi saudara dalam pelayanan Tuhan yang terambil dari 1 Timotius pasal 3 ayat yang ke-13. Firman Tuhan, karena mereka yang melayani dengan baik beroleh kedudukan yang baik, sehingga dalam iman kepada Kristus Yesus mereka dapat bersaksi
dengan leluasa. Jangan kau berbuat seolah-olah kamu memerintah atas mereka yang dipercayakan kepadamu. Hendaklah kamu teladan bagi domba-domba. Serahkanlah khawatirmu kepada Tuhan, sebab Dia yang memelihara kamu. Sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawan musuh iblis berjalan keliling sama seperti singa mengaum-ngaum, mencuri orang-orang yang terlaju. Lawanlah dia dengan iman, sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia ini menanggung penderitaan yang sama. Saudara yang kasih Tuhan, mari kita bawa dalam doa. Melayani, saya kira tumpang tangan kepada anak-anak yang akan kita utus selama mereka ada tugas pengiriman. Melayani dari semua. Berkati pelayanan mereka Tuhan, berikan mereka rendah hati dan mereka bersedia sampai mati bersama. Kabarkan ini dengan sukacita, dengan semangat penuh dalam nama Yesus. Pakai mereka, kuduskan mereka, kiranya damai sejahtera Allah yang melakukan di dalam Yesus sumber segala berkat, serta pertolongan di dalam kuasa Roh Kudus. Kokohkan mereka, kuatkan mereka, dan melengkapi mereka mulai hari ini, besok, dan bahkan sampai tugas-tugas mereka yang dipermuliakan oleh Engkau, yang ditinggikan dan dimuliakan dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Haleluya. Amin. Kadang sudah mengurit, telah siap untuk dijual. Sang pemilik dan menjadi pekerja, siapa yang sedia untuk bekerja, masuk dalam panggilannya. Siapa nanti
jiwa menanti akan uluran tangan kami. Bawa mereka kepada Tuhan dan hidup dalam kebenaran. Majulah mahasiswa tidak, maju terus dan bekerja, mengawal jiwa bagi Tuhan. Majulah mahasiswa tidak, terus maju dan bekerja, tidak ada untuk Kristus. Majulah mahasiswa tidak, maju terus dan bekerja, membawa jiwa bagi Tuhan. Majulah mahasiswa tidak, terus maju dan bekerja, tidak ada untuk Kristus, tidak ada bagi Kristus. Satukan langkah kaki, maju tanpa ragu, satukan asa, tekadkan hati, beritakan Injil, janganlah jemu, untuk menggenapi amanat agungnya. Kami hamba-hamba Tuhan GKSI, siap menjangkau desa perbuatan kota, membangun bersama kerajaannya, jadikan semua bangsa muridnya. GKSI maju, GKSI jaya, menuju pembaharuan dan kemandirian. Bekerja keras, tak kenal lelah, GKSI maju, GKSI jaya, jadi berkat dan kesaksian bagi banyak jiwa, bagi bangsa dan gereja. GKSI maju. Kami hamba-hamba Tuhan GKSI, siap menjangkau desa perbuatan kota, membangun bersama kerajaannya, jadikan semua bangsa muridnya. GKSI maju, GKSI jaya, menuju pembaharuan dan kemandirian. Bekerja keras, tak kenal lelah, GKSI maju, GKSI jaya, jadi berkat dan kesaksian bagi banyak jiwa, bagi bangsa dan gereja. GKSI maju. GKSI maju, GKSI jaya, menuju pembaharuan dan kemandirian. Bekerja keras, tak kenal lelah, GKSI maju, GKSI jaya, jadi berkat dan kesaksian bagi banyak jiwa, bagi bangsa dan gereja. GKSI maju, GKSI jaya. Tuhan, terima kasih Engkau telah menyertai acara ibadah buat anak-anak kami. Ada 11 mahasiswa yang akan diutus, dan sampai saat ini semuanya boleh berjalan dengan baik. Kami berterima kasih untuk firman Tuhan yang sudah disampaikan oleh Bapak Gembala, Bapak Pendeta Iwan Tangka, khususnya bagi semua anak-anak kami yang akan ambil bagian
di dalam tugas pelayanan mereka di mana mereka ditempatkan. Dan kami percaya firman-Mu tidak akan sia-sia bagi mereka, tetapi memberikan kekuatan buat mereka, bahkan keberanian buat mereka. Mereka tidak perlu khawatir di dalam tugas pelayanan mereka. Karena firman Tuhan, ketika anak-anak ini mengerti akan tugas mereka sebagai pelayan-pelayan dan mempunyai dedikasi di dalam tugas dan pelayanan, Tuhan berjanji akan menyertai mereka. Kuatkan anak-anak kami ini Bapak, sehingga dengan bekal firman Tuhan, bekal pendidikan selama mereka berada di Stija, mereka tidak takut. Mereka benar-benar akan membawa terang, membawa kabar sukacita, membawa kabar keselamatan bagi orang-orang yang belum terselamatkan. Terima kasih untuk firman-Mu, terima kasih untuk semuanya itu. Kami juga berterima kasih Bapak, khususnya untuk pimpinan sekolah tinggi teologi Injil Jakarta, Bapak Frans Hansanaya. Biarlah berkat turut berkat Tuhan melimpah bagi Bapak kami ini Bapak, agar dengan sukacita yang daripada Tuhan, kekuatan yang daripada Tuhan, boleh terus berada buat Bapak Frans, sehingga dengan kasih yang daripada Tuhan, ia boleh terus berada menjadi orang yang terdepan di dalam kepenerusan, di dalam kelanjutan daripada Stija ini. Dan kami juga berdoa untuk seluruh dosen-dosen yang akan ambil bagian di dalam pendidikan ini. Kami tahu Bapak, kalau anak-anak ini ada sampai hari ini, semua karena kerja keras dari para dosen. Berkati mereka, beri mereka kekuatan, cukupkan segala yang menjadi keperluan mereka Bapak. Sehingga kami percaya Stija yang Engkau sudah awali, Engkau juga yang akan menyertai di dalam program pendidikan mereka. Dan lebih daripada itu Tuhan, kami minta biarlah Tuhan sendiri yang mengirimkan mahasiswa-mahasiswa yang akan belajar di tempat ini Bapak, sehingga melalui Stija banyak jiwa-jiwa yang boleh dimenangkan, banyak penginjil-penginjil yang boleh keluar terbit dari Stija ini Bapak, sehingga ia boleh menjadi penginjil-penginjil yang takut akan Tuhan dan bekerja dengan sungguh-sungguh penuh kerendahan hati. Terima kasih untuk semuanya Bapak. Hari ini kami boleh melihat sukacita yang luar biasa daripada Tuhan ketika kami anak-anaknya berserah, setia dan taat kepada ajaran-ajaran yang Tuhan ajarkan kepada kami, sehingga kami boleh melihat, kami boleh memetik anak-anak kami hari ini Bapak, yang Engkau titipkan kepada Stija, bahkan Engkau titipkan kepada GKSI ini. Biarlah mereka boleh menjadi hamba-hamba Tuhan yang takut akan Tuhan dan setia berharap hanya kepada Tuhan saja. Terima kasih Tuhan. Acara selanjutnya kami serahkan ke dalam tangan Tuhan, dan kami percaya dimanapun anak-anak kami ini akan ditempatkan, kuasa yang daripada Tuhan, hikmat yang daripada Tuhan selalu ada menyertai mereka. Terima kasih Tuhan. Doa yang kurang sempurna ini hanya kami sempurnakan dengan doa yang telah Engkau ajarkan kepada kami. Mari kita berdoa bersama-sama. Yang diutus, pulanglah, arahkanlah hatimu kepada Sang Gembala, Sang Pemilik pelayanan, dan bawalah hidup kita ke dalam kasih-Nya. Oleh karena itu, pulanglah dan terimalah berkat-Nya. Kiranya damai dan anugerah yang besar dari kasih Allah Bapa, serta kemurahan yang melimpah-limpah yang dicurahkan dalam kasih Kristus melalui peranan di dalam dan oleh Roh Kudus, senantiasa menjaga, menolong, melindungi, memperbaiki pelayanan kita sekalian,
Dan Dia akan menuntun kami semua bagaikan gembala menuntun sebagai domba-dombanya. Memberkati kita sekalian mulai hari ini, besok, Stija dan gereja DKSI, para hamba-hamba Tuhan, para dosen, senantiasa menyertai kita sekalian. Mulai hari ini, besok, dan bahkan sampai hari Maranatha, Tuhan datang mengangkat gereja dan para saleh-salehnya. Haleluya. Amin.